Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabarnya? Salam sehat. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, senang rasanya saya Pendeta Alexander Yehezkiel Syun boleh menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian di program kesayangan kita semua, Morning Net Call GPIB. Saya adalah pendeta jemaat dari GPIB Jemaat Bethesda Marau, Gospel Sola Fide Carik, Kalimantan Barat. Ya Bapak Ibu, di dalam kita mengawali kehidupan kita di hari ini, kita sama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu marilah kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih Tuhan untuk setiap kemurahan, kebaikan, penyertaan-Mu yang begitu kami rasakan di dalam kehidupan kami. Bahkan pada saat ini Tuhan, kami begitu berterima kasih karena Engkau masih boleh mengizinkan kami untuk dapat terbangun dari istirahat kami semalam. Kami akan menjalani kehidupan kami di hari ini Tuhan. Namun kami ingin membekali diri kami dengan firman-Mu. Kiranya Tuhan bantu Tuhan. Siapkan kami. Sehingga apa yang boleh kami baca, apa yang boleh kami dengar, apa yang boleh kami renungkan, dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sama-sama akan membaca firman Tuhan dari kitab Yakobus pasal 2, ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-17. Yakobus pasal 2, ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya akan membacakan buat kita sekalian, yang dimana pembacaan kita ini memiliki judul Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia ialah setiap orang yang mau mendengar dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada suatu hari saya bersama dengan teman-teman saya sedang bercerita atau berdiskusi mengenai tokoh-tokoh paling berpengaruh di dunia ini. Jadi ada seorang teman saya yang bercerita mengenai seorang penulis yang dimana ia menuliskan daftar-daftar orang paling berpengaruh di dunia ini. Dan di dalam daftarnya tersebut, nama Yesus Kristus berada di peringkat 3 besar. Namun ternyata beberapa tahun kemudian si penulis ini kembali melakukan penulisannya mengenai daftar-daftar orang paling berpengaruh tersebut. Dan yang menariknya adalah peringkat Yesus sudah turun jauh di bawah. Yang tadinya 3 besar, sekarang akhirnya berada di 10 besar. Dan saya bertanya pada teman saya, apa yang menyebabkan orang itu menurunkan peringkat Yesus? Nah, teman saya menjawab, iya, itu juga yang dipertanyakan oleh beberapa jurnalis kepada si penulis. Mengapa si penulis ini kok bisa menurunkan peringkat Yesus begitu jauh di bawah sebelumnya? Nah, penulis ini menjawab demikian Bapak Ibu. Ajaran Yesus itu sangat baik. Ajaran Yesus itu sangat luar biasa baik. Namun, tidak semua para pengikut-pengikutnya dapat melakukan apa yang diajarkan. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari sini kita bisa melihat di dalam kehidupan kita seringkali mengaku, ya saya anak-anak Tuhan, ya saya beriman kepada Tuhan, ya saya percaya kepada Tuhan. Namun
apabila kita mau jujur lihat diri kita masing-masing. Apakah kita sudah benar-benar melakukan apa yang Tuhan ajarkan, apa yang Tuhan sudah perintahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari kecil kita diajarkan mengenai kasih. Bahkan hingga saat ini pun kita masih diajarkan mengenai kasih. Yang menariknya begini Bapak Ibu. Saya berpikir demikian. Ketika saya sudah bisa 1 tambah 1, maka saya akan lanjut ke tingkatan berikutnya. Saya akan belajar mengenai 1 kali 1. Ketika saya sudah bisa mengenai perkalian, saya akan maju ke tingkat berikutnya. 1 pangkat 1. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu Saudara sekalian. Dari kecil hingga saat ini kita semua, kita selalu belajar mengenai kasih. Pertanyaannya adalah, apakah ajaran mengenai kasih itu begitu sulit? Atau ajaran mengenai kasih itu sebenarnya sangat sederhana, namun kita sendiri yang tidak dapat melakukannya, atau bahkan kita tidak mau untuk melakukannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam ajaran kasih kita dikatakan bahwa kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Namun apabila kita melihat kehidupan kita, ya tidak usah berbicara mengenai mengasihi sesama. Memberikan diri saja untuk mau melihat keberadaan orang-orang di sekitar kita saja kita masih kurang. Ketika kita memberikan diri kita untuk mendengar, melihat, bahkan bisa membantu pergumulan-pergumulan orang di sekitar kita saja, kita masih kurang. Kita justru masih disibukkan dengan memenuhi setiap apa yang menjadi keinginan-keinginan yang begitu memikat hati kita, sehingga kita tidak mampu untuk dapat melihat sesama kita. Contohnya ketika kita memiliki kehidupan yang begitu baik, apakah kita sudah melakukan yang terbaik juga buat Tuhan, buat sesama? Ketika kita sebagai gereja, kita sudah bertumbuh menjadi gereja yang besar, gereja yang baik, apakah kita sudah menjadi gereja yang mau menyediakan diri, waktu, bahkan dapat memberikan bantuan kepada gereja-gereja yang sedang dalam pergumulan, perjuangan mereka? Yakobus mengajarkan Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa ketika kita beriman, iman itu akan menjadi sempurna ketika kita menyertai dengan perbuatan-perbuatan nyata. Iman tanpa perbuatan dikatakan mati. Marilah kita melihat, merespon baik ajakan perubahan yang diberikan oleh Yakobus ini di dalam mengartikan iman percaya kita. Marilah kita mau melakukan perubahan-perubahan yang baik tersebut, ya, di mana ketika kita mengaku percaya, maka kita juga benar-benar dapat membuktikannya dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan yang baik, pada saat ini kami boleh diajarkan mengenai iman, yang dimana kami diingatkan untuk menyertai perbuatan-perbuatan di dalam kami mengimani Engkau Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Karena kami tahu kami manusia lemah. Kami tidak mampu untuk melakukan itu semua ketika kami hanya mengandalkan kekuatan kami sendiri. Namun kami yakin dan percaya Tuhan dapat membantu kami. Terima kasih Tuhan untuk renungan pada pagi hari ini. Kami siap untuk menjalankan aktivitas kami di hari ini. Tuhan bantu kami, Tuhan bimbing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.